Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan ya, alias emiten ya, yang membuat inilah ya, semua yang terkait dengan paspor ya, dan juga kartu ATM nih. Dan ada beberapa produk lain juga dari emiten ini yang sepertinya jarang dibahas ya oleh orang, tapi diem-diem profitnya naik sangat besar sekali nih ya, 176% nih selama 3 kuartal ini ya. Dan dia juga akan bagi dividen interim nih yang lumayan jumbo lah ya di bulan November ini. Nah, mari kita kenalan ya dengan emiten ini. Nah, sebelum kita kenalan, saya juga ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya, yang ada di channel Investor Jelata, mulai dari Petrosi, lalu Nelly, ada Astra Internasional, ada Demas ya, dan juga MPMX ya, dimana saham-saham ini ya seperti Nelly, Demas, MPMX dan ASI itu rutin ya membagikan dividen yang cukup besar ya. Jadi teman-teman kalau berminat nanti linknya bisa teman-teman lihat ya di kolom deskripsi ya, tinggal diklik saja. Oke, kita mulai sekarang. Saham yang kita bahas adalah kode tikernya JTPE ya, Jasu Indo 3 Perkasa ya, dimana perusahaan ini bergerak dalam penyediaan produk dan layanan dokumen security dan juga dokumen bisnis ya, yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Jadi dia punya dua produk utama, itu security product ya, dan juga non security ya. Non security seperti formulir, billing statement ya, terus ada kupon ya. Ini nggak perlu izin ya kalau non security. Kalau yang security produknya itu perlu izin khusus ya, seperti kartu kredit, buku cek dan lain-lain. Oke, kita lihat sejarah dari JTPE ini. Didirikan pada tahun udah cukup lama ya, 1990. Awalnya usaha di bidang percetakan ya, printing ya, dengan spesialisasi pencetakan formulir bisnis ya. Lalu tahun 96 memperoleh izin usaha untuk lisensi untuk bergerak dalam industri security printing ya. Nah, mulai membuat produk yang perlu izin nih ya, tahun 96. Lalu tahun 2001 mendirikan anak perusahaan Jasu Indo Informatika Pratama yang bergerak di bidang percetakan, perdagangan jasa, dan juga solusi teknologi informasi. Dan setahun berikutnya dia mencatatkan diri ya, IPO ya, di Bursa Saham Indonesia ini. Lalu tahun 2010 membuka lokasi baru untuk divisi kartu security ya. Lalu tahun 2013 melakukan joint venture dengan Arjo Wiggins Security ya, susah namanya. Lalu membuat perusahaan bersama nih ya, PT Jasu Indo Arjo Wiggins Security ya, yang sekarang namanya PT Jasu Indo HID Security ya. Bergerak di bidang berfokus pada paspor elektronik ya, kalau si perusahaan joint venture ini. Lalu tahun 2019 ya ada perusahaan ya, Topan Gravity Limited ya, yang masuk sebagai salah satu pemegang saham ya, sebesar 20% nih. Topan Gravity ini perusahaan Uni Emirat Arab ya, tapi ada kantor di Hong Kong gitu ya, head office di Hong Kong, tapi pabriknya di Uni Emirat Arab. Oke, lalu tahun 2021 mendirikan anak perusahaan PT Solusi Anak Milenial yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi, aktivitas profesional ya, teknis serta penunjang usaha lainnya ya. Perusahaan merupakan komitmen layanan integrasi terpadu dengan pengembangan lini bisnis baru di bidang IT solution ya, di antaranya Vaksinku. Jadi buat pendaftaran ini ya, vaksinasi nih ya. Oke, ini beberapa produk utama dari JTPE ya. Seperti untuk pembayaran tuh ada cek ya, kartu perbankan ya, berarti kartu ATM ya, kartu credit card ya. Lalu ada identitas seperti paspor, KTP ya, sertifikat dan ijazah. Lalu dia juga membuat materai ya, pita cukai, dan juga ini nih bikin kalender juga nih ya, sampai bikin kalender juga ya. Oke, ini beberapa penghargaan dan juga sertifikasi ya, sertifikasi ISO, lalu dari Mastercard, lalu juga dari Visa ya untuk kartu kredit nih. Lalu dia dapat penghargaan juga nih ya, Asia Best 200 Under a Billion ya. Dan ternyata dia masuk top 50 best performing Indonesia company ya. Terakhir dapat tahun 2020 nih. Jadi ya lumayan cukup bagus ini perusahaan JTPE ya. Nah, ini ya,
Yang menariknya juga adalah dia wilayah operasionalnya bukan cuma di Indonesia, tapi dia juga di luar negeri ya, alias dia mengekspor ya produk-produknya ya. Terutama setelah dia ada investor yang tadi ya, yang Topan apa tadi namanya? Topan Gravity Limited ya, yang masuk tahun 2019 itu nilai ekspornya semakin naik ya JTPE. Nanti kita lihat di laporan keuangannya ya. Ini pangsa pasarnya di Asia selain Indonesia atau Filipina, Hong Kong, ada di Eropa, Inggris, Italia, dan sisanya bisa teman-teman baca sendiri ya. Lalu pabrik JTPE itu ada ini ya, ada 3 ya, terbagi untuk security dan non security ya. Jadi ada 3 pabrik semuanya di Sidoarjo nih ya. Jadi ada 3 pabrik. Nah ini kapasitasnya silahkan teman-teman baca sekaligus luas pabriknya. Yang pasti ketiganya ada di Sidoarjo. Dan ini kepemilikan sahamnya ya, mayoritas dipegang oleh PT Jaswindo sendiri ya, sebesar 45,67%. Lalu Topan Gravity ya, yang masuk dari tahun 2019 sampai sekarang tuh masih tetap 20% ya. Lalu ada Yongki Wijaya dan Oi Alan Wibisono ya, di mana di sini Bapak Yongki ini adalah komisaris utama dari JTPE, lalu Pak Oi ini adalah direksinya, memiliki 4,65% saham dan juga 0,73%. Berarti ini totalnya berapa nih? 70%an ya. Berarti sekitar 30%an dipegang oleh publik ya. Oke, sebelum kita masuk ke laporan keuangan dari JTPE, saya mengajak teman-teman ya yang mungkin saja baru mampir di channel ini, ataupun yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silakan untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa untuk klik loncengnya, juga like komen-komen juga sangat saya tunggu ya, demi kemajuan channel ini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan ya. Kita flashback ke tahun 2022 di mana pendapatan dari JTPE ini ya naik 32% dan profitnya juga naik cukup besar ya, 39%. Oke, jadi sebelum pandemi dia sebenarnya sempat mencapai keuntungan ya 168 miliar nih ya. Ini tahun dimana ketika si investor baru itu ya, si Topan Gravity itu masuk. Bisa dilihat ini tahun 2019 profitnya naik 49% ya dibandingkan setahun sebelumnya ya. Jadi memang sepertinya masuknya si Topan ini ya memperluas pangsa pasar ekspor dari si JTPE ya. Lalu karena pandemi turun drastis ya profitnya, lalu mulai tahun 2021 dia bangkit lagi nih ya, performance-nya. Mungkin seiring orang makin banyak travel gitu ya, makin banyak buat paspor, jadi permintaan paspor juga semakin banyak gitu ya. Begitupun mungkin kartu kredit ya, sama pandemi orang jarang pakai kartu kredit, sekarang mulai banyak lagi ya permintaan. Dan di tahun 2022 ini ya, bisa lihat ini ada penjualannya ya, sejak ya tahun 2020 karena pandemi jadi rendah ya, penjualannya naik terus ya sampai 2022. Begitupun laba bersihnya naik terus ya. Dan bisa kita lihat berdasarkan segmen produk ya, jadi 86%-nya itu adalah produk-produk security ya. Produk non security-nya hanya 14%. Lalu kita lihat juga produk ekspornya, bisa dilihat sini ya. Dari tahun ke tahun naik terus ya. Tahun 2020 ekspornya hanya 9% dari total penjualan. Lalu naik jadi 11% di tahun 2021, dan di tahun 2022 itu naik menjadi 24% ya pangsa pasar ekspornya. Oke, nah di tahun 2003 bagaimana? Tahun 2003 masih sangat tumbuh pesat ya dari sisi revenue maupun dari sisi profitnya nih ya. Misalnya di kuartal 3 ini revenue dari JTPE naik 61% ya dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, dan profitnya juga naik 110% ya. Dimana kuartal 3 tahun lalu itu profitnya hanya 32 miliar, sekarang menjadi 67 miliar. Jadi benar-benar turnover nih ya sejak pandemi sampai sekarang nih, 2021, 2022 dan 2023 sampai akhir tahun sepertinya profitnya akan terus naik nih ya si JTPE. Nah kalau kita lihat ya dari Januari sampai September ini 2023 ya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, total penjualan dari JTPE itu naik 101%. Beban pokok penjualan juga naik ya cukup besar 108,58%, dan laba kotornya 79,53% naiknya. Dan setelah dikurangi beban-beban penjualan ya, beban bunga dan sebagainya, bisa lihat sini laba bersih dari JTPE itu naik sebesar 176,27% ya dibandingkan tahun lalu. Oke, dan earning per share sampai dengan September ini adalah Rp20,69 ya.
Otomatis ini naiknya sekitar 176% juga ya dibandingkan yang tahun lalu ya. Jadi bisa lihat di sini juga ya, kalau beban bunganya turun nih ya. Jadi beban bunga bayar hutangnya juga cukup banyak nih, hampir 1,5 miliaran ya. Oke, lalu untuk penjualannya bisa lihat di sini ya, masih sama nih ya. Dokumen non security-nya tuh 186 miliar ya, dari total penjualan sekitar 1,5 triliun, berarti sekitar 11% lah ya dokumen non security-nya ya. Lalu untuk penjualan yang melebihi 10% dari penjualan neto itu ada ini ya, Korlantas nih ya. Wah. Dan juga Bank BRI ya. Jadi dia tahun lalu tuh nggak dapat orderan dari BRI, tapi tahun 2023 ini ada orderan dari BRI senilai 267 miliar ya. Terus dari Korlantas juga tahun lalu hanya 78 miliar, sekarang menjadi 169 miliar ya. Jadi dapat klien baru nih kayaknya JTPE, yaitu Bank BRI ya. Dan kalau dilihat dari penjualan lokal maupun ekspornya, bisa lihat di sini penjualan ekspornya naik 25%, penjualan lokalnya juga naik 135% ya dibandingkan tahun lalu. Dan bisa lihat di sini ekspornya itu sekarang 18,7% ya dari total penjualan ya. Agak turun berarti ekspornya. Secara proporsi maksudnya agak turun ya. Karena kan di tahun 2022 itu porsi penjualan ekspornya itu 24% ya. Sekarang sampai dengan September itu hanya 18,7% ya. Tapi secara overall nilai ekspornya tumbuh ya sebesar 25% ya. Oke, ini kalau kita bandingkan kuartal 3 ke kuartal 2 ya, itu ada kenaikan pendapatan 46,4% ya. Lalu kalau di setahun kan ya, di annualize ya, di mana revenue 2023 itu diproyeksikan naik cukup besar ya, naik sebesar 600 miliar nih dibandingkan tahun 2022 ya. Lalu profit dari JTPE di kuartal 3 itu sebesar 68 miliar, di mana kuartal 2 itu hanya 34 miliar, jadi ada kenaikan 100% ya kalau Q3 versus Q2-nya. Oke, lalu ini ada berita juga ya, di bulan Oktober anak usaha JTPE raih izin penyelenggara sertifikasi anak usaha Jasuindo ya raih izin penyelenggara sertifikasi elektronik ya di wilayah Indonesia Timur ya. Jadi dia mulai melakukan ekspansi nih ya ke Indonesia Timur ya, si JTPE ya. Jadi membidik penetrasi pasar pada segmen tanda tangan digital ya. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 3 yang sangat baik itu, kalau disetahunkan ya, jadi PER-nya JTPE itu 12,85 kali ya. Bisa dibilang ya menengah lah ya, kalau dibandingkan histori dari tahun 2017 ya. Karena dia sempat sampai 23 kali dan 19 kali ya. Walaupun sempat rendah juga nih ya, 6 kali nih di tahun 2017. PBV-nya ya bisa dibilang tinggi ya. Di atas 1 ya, ini sampai 2,07, tapi kalau dilihat historinya dia sempat sampai ke 2,25 nih ya. Jadi ya, tapi ya sudah agak tinggi PBV-nya dibandingkan historinya. ROE-nya 16,19%. Cukup besar ya, walaupun bukan yang terbesar ya, karena dia sempat sampai 22% ya tahun 2019 ya. Ini pas jaya-jayanya sebelum pandemi ya. Lalu DER-nya di bawah 1 ya, jadi cukup kecil lah hutangnya, 0,67 kali nih DER-nya. Dan JTP ini masuk ke sektor industrial ya, lalu subsektornya itu adalah industrial services ya, di mana rata-rata subsektor ini PER-nya itu 12,92, jadi JTPE ya agak di bawah sedikit dari rata-ratanya. Lalu PBV dari subsektor ini adalah 1,49. JTPE berarti di atas dari rata-rata subsektornya. Dan DER dari JTPE juga di atas rata-rata DER subsektornya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa saham yang ada di subsektor yang sama, yaitu industrial services ya, itu ada ASGR, Dian, Mutu, dan SOS ya. Ini saya ambil yang net profitnya paling besar ya. Di subsektor ini JTPE net profitnya yang paling besar ya, disusul ASGR ya, Astagrafia, lalu Dian, Mutu, dan SOSS. Tapi dari ASGR, Dian, Mutu, SOSS ini kan nggak ada yang produknya setipe lah ya dengan JTPE. Jadi saya ambil aja nih chip ya. Chip ini ada di sektor teknologi nih ya, tapi mirip lah, dia buat kartu smart card ya, tapi dia masuknya ke sektor teknologi. Jadi saya masukin di sini juga
Chip ini belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 3-nya ya, baru sampai kuartal 2 ya. Nah, bisa kita di sini ya, earning per share dari JTPI 27,4 ya. Masih kalah ya dibandingkan Astragrafia ya. Lalu ada PER-nya 12,85 kali. Ini yang paling tinggi juga ya di antara industri lainnya yang di subsektor industrial services ya. Tapi dia jauh lebih kecil dibandingkan si chip nih yang sampai 66,87 ya. Oke, oh ya. SOSS ini kalau nggak salah sih bagian ini ya. Usaha security dan cleaning service kalau nggak salah ya. Kalau mutu itu kan yang testing analisa ya, analisa material dan sebagainya. Kalau Dian yang penyelenggara event ya, Astragrafia ya teman-teman udah tahu lah ya, anak usaha dari Astra ya. Lalu dari segi PBV, JTPI juga yang paling tinggi ya di antara teman-temannya ini ya di subsektor yang sama, tapi dia masih jauh lebih kecil dibandingkan si chip ya yang 25,12 kali nih PBV-nya. Lalu ROE-nya 16,19% ya, termasuk besar, hanya kalah dari mutu ya, dan dia setengahnya dari si chip ya. DR 0,67 ya, bukan yang paling tinggi nih utangnya ya, karena ada SOSS yang lebih tinggi utangnya. Dian nih paling tinggi utangnya 1,22 ya. Dan dia juga hutangnya masih kalah kecil dibandingkan chip ya. Maksudnya DR-nya masih kalah kecil dibandingkan chip. Jadi kalau kita bandingkan antara JTPE dan chip sih, walaupun ROE-nya kalah, tapi ya secara rasio PER dan PBV chip ini sangat terlihat jauh lebih mahal ya dibandingkan JTPE. Kalau yang dari industrial services ini, yang mana yang menarik menurut teman-teman ya, antara JTPE, ASGR, Dian, Mutu, dan SOS ya. Tapi menurut saya masih JTPE ya yang menarik ya. Mungkin yang keduanya si Mutu ini ya. Oke. Dian sih menarik juga, cuman DR-nya ini cukup tinggi nih 1,22 ya. Oke, silakan tuliskan pendapat teman-teman ya di subsektor industrial services mana yang paling menarik ya menurut teman. Oke, kita lihat juga ini dari segi chart ya, dari technical bisa terlihat memang masih uptrend ya si JTPI ini. Bisa terlihat sejak bulan Juli Agustus nih ya, terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan nih dari JTPI ya. Lalu di bulan ya, pokoknya dia uptrend ya, karena dia masih semuanya ya di atas EMA 200 ya. EMA 200 itu yang garis hitam ya. Dan dia sempat turun ya, tapi mungkin setelah pemberitaan pembagian dividen dia mulai ada naik lagi nih di beberapa hari terakhir. Oke, kalau kita lihat ya, ini supportnya di 318 322 ya. Lalu dia ada resisten ya di 378 ya, karena di tahun 2021 sempat ada juga nih paling tinggi all time high-nya 378 ya. Lalu di bulanan Oktober kemarin dia sempat nyentuh 378 juga nih, tapi tidak bisa tembus 378, makanya dia habis itu dia turun ya. Nah, apakah dia akan mencoba menembus 378 lagi ya dengan adanya momentum berita pembagian dividen interim nih? Mungkin dia bisa mencapai 378 lagi atau mungkin lebih ya. Oke, ini sejarah dari dividen JTPE ya. Dia rutin membagikan dividen bahkan saat pandemi pun ya, ketika profitnya turun dia tetap membagikan dividen. Dividen payout ratio-nya itu di range antara 40 sampai 70% ya. Dan kali ini dia akan membagikan dividen interimnya yang cukup besar ya. Cum date 23 November. Dividen interimnya sebesar Rp15 dan harga penutupan di hari Jumat 17 November kemarin itu Rp352 ya harga sahamnya. Jadi dividen yield interimnya saja 4,26% ya. Jadi cukup besar ya, karena nanti kemungkinan besar dia akan membagikan dividen final juga ya. Walaupun dari tahun 2020 sampai 2023 kemarin dia hanya membagikan dividen setahun sekali ya, tapi sebelumnya dia pernah bagi dividen interim juga nih ya. Dimana kalau kita lihat historinya, dividen finalnya selalu lebih besar daripada dividen interimnya. Dan kita juga bisa berharap lah ya, jadi nanti dividen interimnya di atas Rp15 gitu ya.
Oke, jadi menurut saya kalau dividen interimnya saja 4,26% ya, ini berarti sangat menarik ya JTPE, apalagi pendapatannya, growth-nya cukup tinggi, begitupun profitnya ya. Jadi menurut saya sangat menarik saham ini. Tapi sekali lagi ini disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual dari saya. Silakan teman-teman melakukan riset pribadi lagi ya sebelum take action ya. Kalau menurut saya bagus, bagaimana menurut teman-teman ya? Apakah JTP ini juga menarik? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya, baik setuju maupun tidak setuju, silahkan saja tulis di kolom komen. Terima kasih, demikian saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.